Di umur gue yang sudah berada di fase 20-an ini, hal yang paling berharga bagi gue saat ini adalah tentang memanfaatkan waktu dengan baik. Karena kalau gue gagal memanfaatkan waktu gue di hari ini, dampaknya adalah kemunduran gue di 5 tahun ke depan. Selamat datang, dan gue Irfan Syahputra yang lagi belajar konsisten. Inilah yang menjadi dasar alasan kenapa pada akhirnya gue memutuskan untuk konsisten bikin konten 2 hari sekali. Karena gue mau melatih apa? Melatih mental gue, otot mental gue, melatih emosional gue, melatih konsistensi gue. Dengan cara apa? Dengan cara gue bikin konten 2 hari sekali. Supaya apa? Supaya gue bisa memanfaatkan waktu gue dengan baik. Untuk memulai fase konsisten ini, ada banyak step-step yang harus gue lewatin dan harus gue selesaikan terlebih dahulu. Yang pertama, gue harus mengalahkan sifat perfeksionis gue. Gue tahu ada banyak banget konten kreator dengan editing yang luar biasa keren, dengan editing style yang wah, mungkin kayak Ferry Irwandi, terus ada Raymond Chin, dan beberapa youtuber lainnya yang mereka punya editing tuh keren banget. Tapi untuk fase konsisten ini menurut gue, untuk apa gue bikin konten dengan editing yang sangat keren, tapi gue cuma bisa upload seminggu sekali. Percuma gue bikin konten dengan video editing yang bombardir, tapi gue cuma bisa produksi 1 video dalam 1 minggu. Dan menurut gue itu cukup menghabiskan waktu. Karena apa? Karena gue bekerja sendiri. Beda mungkin kalau gue udah punya tim. Maka dari itu gue harus kalahin nih perfeksionis gue. Akhirnya, gue bisa kalahkan perfeksionis itu dengan effortless. Lebih baik gue matengin pembahasan gue, lebih baik gue matengin isi materi gue, daripada gue harus ngulik video editing yang detail. Karena menurut gue menulis itu nggak menguras banyak waktu. Setelah selesai menulis, ya udah gue tinggal take video, terus editing seadanya. Kalau misalnya gue ada salah kata, kalau gue ada salah ucapan, kalau misalnya ada salah gestur atau segala macam, ya udah tinggal dibenerin aja di video selanjutnya. Ngapain gak usah pusing, nggak usah terlalu perfeksionis. Step kedua, betul-betul niat dalam melakukannya. Kalau misalnya lo menilai, oh berarti dengan cara gue bikin konten ini, gue kayaknya nggak niat nih. Oh Irfan Syah nih kayaknya nggak niat bikin konten nih. Kayaknya asal aja udah, asal bikin, asal videoin, asal edit, asal upload selesai gitu. Nggak salah, lu salah besar. Kalau misalnya lu bilang gue nggak niat, itu salah besar. Karena menurut gue, niat itu adalah, niat yang terbaik adalah niat yang dijalankan. Strategi yang terbaik adalah strategi yang dijalankan. Karena semuanya akan jadi percuma. Kayak misalnya lu percuma bikin strategi buat konsisten, lu percuma bikin strategi konsep buat memanfaatkan waktu dengan baik dalam 1 hari. Tapi hanya menjadi konsep gitu. Lu nyusun itu selama seminggu lamanya, tapi setelah itu udah akhirnya cuma jadi konsep dan lu nggak ngelakuin apa-apa. Pada akhirnya apa? Itu menghabiskan waktu lu lagi gitu. Jadi kalau menurut gue lebih baik gue niat, gue bikin konsep seadanya, gue bikin strategi seadanya, gue coba jalanin strateginya. Kalau misalnya strateginya gagal, gue benerin di selanjutnya, di video selanjutnya, atau di strategi-strategi selanjutnya untuk konten gue atau untuk kehidupan gue. Karena semakin cepat lu salah, karena semakin cepat lu menemukan kesalahan, lu semakin cepat untuk belajar, dan lu semakin cepat untuk menemukan strategi yang paling tepat. Jadi kalau misalnya lu udah punya niat sesuatu, kayak misalnya gue niat buat konten 2 hari sekali, udah bodo amat, pokoknya gue mau bikin konten, strateginya apa, isinya apa, udah itu belakangan gue benerin step by step. Step ketiga yang harus gue benahin, yaitu gak banyak alasan. Mungkin lu semua sama ya kayak gue, sama nih, sering banget beralasan. Kayak misalnya lu harusnya melakukan A di hari itu, tapi lu beralasan B. Sebenarnya B itu nggak ada, cuman alasan lu aja emang biar nggak ngerjain karena lu males. Gue pun sama. Mungkin ini hal yang memang harus gue benahin. Nah, kebetulan gue punya cara sendiri nih untuk benahin hal ini. Biasanya kalau misalnya gue lagi ada sesuatu dan gue beralasan, gue suka diem dulu dan gue suka mikir, atau setidaknya seperti bercermin lah ya. Gue melihat diri gue, kalau misalnya di hari ini gue tidak melakukan ini, apa dampaknya di 5 tahun ke depan? Gue suka bayangin kalau misalnya gue malas nih, oh gue bayangin gue malas nih hari ini, di 5 tahun ke depan, oh gue berpotensi untuk gak jadi apa-apa. Gue berpotensi untuk jadi orang yang ya udah biasa aja. Bahkan orang biasa tuh sebenarnya punya taraf yang bagus ya. Orang biasa itu mereka berkecukupan, dan bahkan mungkin gue di bawah dari orang biasa ini, nggak jadi apa-apa. Dan disitulah setelah gue melihat diri gue, barulah gue membakar habis semangat gue, dan ya oke, ayo gue bikin konten, oke ayo gue bikin nih, ayo gue ngelakuin A, oke gue ngelakuin B, tanpa banyak alasan dan basa-basi lagi. Dan pada akhirnya gue bisa melaksanakan semua niat-niat gue
tanpa banyak alasan. Nah, 3 step tadi lagi coba gue pelajarin. Ya, sambil menunggu freelance masuk, atau mungkin panggilan interview, gue nggak tahu. Daripada gue diem aja, daripada gue bermalas-malasan, lebih baik gue belajar untuk konsisten dan mempersiapkan diri gue untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Atau mungkin kita nggak ada yang tahu. Mungkin aja dengan cara ini, pada akhirnya gue nggak harus interview kerja. Pada akhirnya gue nggak harus masuk kantor. Dan justru bisa jadi, dengan adanya ini, gue malah punya perusahaan dan gue mempekerjakan orang. Gak ada yang tahu karena kita semua masih di perjalanan. Gue Irfan Syahputra, and see you on next video.